Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Al-Ansori dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya bahasa Indonesia yang berjudul Majas atau Gaya Bahasa dari Ibu Zaskia Isnaini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian majas, fungsi-fungsi majas, dan yang terakhir contoh-contoh majas berdasarkan kelompoknya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian majas. Pengertian majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, dan cara menampilkan diri dalam bahasa kiasan. Dan yang kedua, fungsi dari majas untuk melukiskan suatu dengan jalan membandingkan. Jenis majas dibagi menjadi 5 macam. 1. Majas perbandingan. 2. Majas pertentangan. 3. Majas pertautan. 4. Majas perulangan. 5. Majas sindiran. Pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda namun dibanding-bandingkan sehingga mempunyai kesamaan yang sama. Dalam majas perbandingan dibagi menjadi 5, yaitu majas personifikasi, majas depersonifikasi, majas metafora, majas simile, dan majas alegori. Yang kedua adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah bahasa kiasan yang mempertentangkan beberapa hal yang menggunakan arti kebalikan. Dalam majas pertentangan dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Hiperbola, 2. litotes, 3. paradok, 4. okupasi, dan yang kelima kontradiksi internimis. Yang ketiga adalah majas pertautan. Majas pertautan adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menyadarkan dua hal. Dalam majas pertautan terdiri atas 5 macam, yaitu pertama metonimia, yang kedua sinekdot, yang ketiga eufemisme, yang keempat alusi, dan yang kelima elipsis. Yang keempat adalah majas perulangan. Majas perulangan adalah majas yang memanfaatkan kata sebelumnya. Contohnya, kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung rakyat, kita junjung dia sebagai pembebas kita. Dalam majas perulangan terdiri atas 5 macam, yaitu pertama anafora, yang kedua epifora, yang ketiga simplok, keempat mesodiplosis, dan yang kelima kiasmus. Yang kelima adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu maksud atau pernyataan yang bersifat menyindir. Dalam majas sindiran terdiri atas 3 macam, yaitu pertama ironi, kedua sinisme, dan yang ketiga sarkasme. Dalam makalah ini saya akan menutup dan saya akan memberi kesimpulan bahwa majas atau gaya bahasa adalah
pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, dan cara menampilkan diri dari bahasa kiasan tersebut. Dan saran saya, semoga bisa diterima di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, untuk bisa diterapkan dan diberi contoh kepada masyarakat umum. Semoga makalah saya ini bisa diterima di kalangan masyarakat umum dan bisa dimengerti dan bisa dipahami isi dari majas tersebut. Saya Muhammad Wildan Al-Ansori, Prodi Manajemen. Saya ucapkan terima kasih.